jiwaku tenang. Selain kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang beribadah pada pagi jelang siang hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan memelihara setiap kita, dan hari ini masing-masing kita bersama-sama membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak yang hari ini merindukan Tuhan, haus dan lapar hadirat Tuhan. Bolehlah angkat tangan bersama buat Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk. Haleluya. Sama-sama hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada di tempat ini, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau mengasihi setiap kami. Pertolongan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat akan anugerah yang berlimpah bagi setiap hidup kami Tuhan. Bersama-sama teman seiman hari ini, kami mau datang dengan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, membawa pujian dan penyembahan kami untuk Tuhan, persembahkan hidup kami, hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati siang hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersama katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, kami sembah hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Wow, wow. Yesus.
percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah harapan kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku, amin Tuhan. Sama-sama sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Yesus kuatku. Terima kasih Tuhan Ku Yesus. percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Katakan harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Kami bersyukur Tuhan Ku Yesus. percaya, Kau memelihara setiap ku kami Tuhan. aman dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara sendiri sembah Dia. Katakan harapanku Tuhan. Terima kasih. Ku aman dalam-Mu, oh, harapanku. Di dalam-Mu. Amin Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu, oh, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu, oh, ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia dengan segenap hati kita. Mau ucapan syukur kita kepada Dia siang hari ini. Dengan segenap hati ya Tuhan, kami sembahkan, kami memuji-Mu, Kaulah harapan kami, Yesus yang kami andalkan, Yesus yang memelihara kami. Oh, Kau sudah menyediakan semuanya bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa hati kami menyembah-Mu Yesus, Yesus. Oh, lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi
Mari alami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hari ini. Pribadi yang begitu baik bagi setiap kami. Tuhan yang memelihara kami. Haleluya Tuhan Yesus, Yesus. Kami sembah Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan siang hari ini. Kami mengangkat hati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pengharapan setiap kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang ya Tuhan. Sebab Engkau lah yang menguatkan setiap kami. Kami boleh percaya dan bertahan sampai hari ini. Sebab Yesus yang kami andalkan selalu hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Saudara sembah Dia. Amin Tuhan. Aku bertahan. Yes, ya. Kau harapan Harapan setiap kami. dalam kesesakan, Kau buktikan Kau berikan setiap kami pengertian-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. hikmat-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat sendiri katakan, Kau kuatkan Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Lebih lagi Bapak Saudara, katakan Kau kuatkan. Yes, amin. Kalau kami boleh ada saat ini ya Tuhan, sebab pada Engkau dalam setiap kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Allah harapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan Engkau Allah menyertai setiap kami. Immanuel. Sembah Dia, katakan Kau kuatkan. Amin. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih lagi Kau kuatkan Yesus. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai hormat kemuliaan buat Allah Immanuel. Amin. Allah yang menyertai setiap hidup kita sampai hari ini.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, kau dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Allah kita baik, amin. Kasih tos pada kiri kanan, katakan Allah baik buat engkau. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bernyanyi. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, come on. Asik. Yes God. Dia teramat baik, tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kita perlukan, amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kita lambaikan buat kasih setianya tak pernah berubah. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Yuk semua bernyanyi buat Tuhan. Katakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang kami butuhkan Tuhan. Amin. Menyatakan, menyatakan Tuhan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua lambaikan tangan buat Dia, come on. Pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, luar biasa. Mari jemaat Tuhan katakan kasih. Semua bernyanyi buat Dia, amin. Dia baik, amin. Dengan iman katakan ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku. Sekali lagi semua kasih setianya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
Tuhan luar biasa yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang dahsyat, Allah yang besar bagi setiap kita, amin. Bertepuk tangan buat dia sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan kita, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kehidupan kuasa-Mu Tuhan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Come on church. Oh, 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 go. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Naikkan pujian buat Tuhan, come on. Belenggu dipatahkan, amin. Patahkan, mujizat dinyatakan. Come on, say haleluya. Hey, dahsyat Tuhan, yeah. Pemilik kehidupan hanya Yesus, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup, Yesus. Rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 come on. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat kita bersatu, amin. Naikkan pujian, naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Semua berikan salat-salat buat dia. How great is our God. Ya dahsyat, amin. Yeah. Terima kasih Tuhan. Wow, dahsyat. Sama-sama sembah dia. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua haleluya. Wow, Yesus kita luar biasa, amin. Dia besar bagi setiap kita, haleluya. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Bethany Hope Ministry. Dengan sukacita kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dan dalam beberapa menit ke depan kita akan saksikan Sunday News edisi 23 Juli 2022 selengkapnya. Gereja Bethany Hope Ministry rindu memperlengkapi saat teduh saudara dengan renungan harian. Renungan harian ini akan dikirimkan via WhatsApp. Bagi saudara yang rindu mendapatkan renungan harian setiap harinya,
dapat mendaftarkan nomor WhatsApp saudara di BHM Mention setelah ibadah raya selesai. Puji Tuhan, LED Gereja Bethany Hope Ministry telah terpasang. Bagi saudara yang ingin menabung untuk pemasangan LED, dapat memberikannya melalui amplop persembahan atau transfer ke rekening pembangunan dengan diberi keterangan LED. Dan dana yang sudah terkumpul sampai saat ini adalah sebesar Rp130.087.000. Terima kasih atas persembahan yang telah saudara berikan. Datang dan hadirilah ibadah Now, Night of Worship yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Upper Room Gereja Bethany Hope Ministry. Persembahan dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang telah tersedia atau juga dapat melalui transfer bank ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, Kristus Yesus dalam kamu. That's all Sunday News for today. Happy Sunday and Jesus bless you. Dimanapun aku berada, aku mencari rasa aman. Mungkin karena betapa keras dan sulitnya hidup ini, aku masih bergantung pada hal itu. Aku tidak mau menjadi korban dari bahaya atau kematian. Tapi aku tahu aku butuh sesuatu. Aku harap ada yang melihat kelemahanku dan memahami betapa dalamnya ketakutanku. Siapa yang bisa menjamin keamanan dan kedamaianku selain Sang Raja Damai? Yesus yang memiliki semua otoritas. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaru. Engkau Tuhan, Tuhan sandaran, amin Tuhan Yesus. dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber harapan, Yeah. sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya Yesus, Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, yeah, yeah. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Lalu sebentar kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membukakan setiap hati dan pikiran kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap berkata amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang begitu energik, yang begitu saya rindukan selama pandemi. Hamba Tuhan ini gak bisa hadir, saya yakin dan percaya pada saat
hamba Tuhan yang utus ke tengah-tengah kita untuk membawakan atau menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin percaya setiap iman dari setiap kita akan semakin dibangkitkan. Ya, saya akan perkenalkan sedikit tentang hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan juga sebagai profesional. Beliau menjadi direktur dari perusahaan PT Promedia Innovative Solution yang bergerak di bidang distributor dan integrator produk audio. Salah satu produk dari hambanya LED yang di depan Bapak Ibu Saudara-saudari. Thank you sudah membantu sehingga kita setiap hari Minggu dapat menyaksikan, melihat LED yang baik ini. Ya, tanpa panjang lebar, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menyambut hambanya dengan tepuk tangan yang paling meriah, Pastor Yosua. Ya. Satu sukacita saya ada di tempat ini, salam lempah. Katakan sama-sama salam lempah. Waduh, harus bangga banget kita ya. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Enggak ada satupun yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Kalau kami ada di tempat ini, kalau kami duduk di tempat ini, kalau kami sehat, kalau kami masih berkesempatan memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami. Dan kalau kami ada bersama untuk kami mendengar firman hari ini, kami percaya ada satu rencana Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid. Untuk kami boleh dibentuk belajar di dalamnya. Pakai hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibirku. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, menginspirasi. Sehingga setiap kami pulang keluar dari tempat ini, kami berbeda ketika kami datang. Bukan karena hebat kuat gagah kami, kepintaran kecerdasan kami, tapi sungguh karena kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan. Hanya kebenaran firman yang absolut, yang segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bajak tanah hati kami sehingga menjadi tanah yang subur ketika kebenaran benih firman ditaburkan, tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati boleh katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sebelum saudara duduk, bolehkah berikan tepuk tangan buat para imam musik yang sudah melayani kita. Terima kasih, matur nuwun, arigatou gozaimasu. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Feel homey kalau di tempat ini saudara. Rasanya kayak di rumah sendiri. Makanya kadang-kadang kurang ajar, karena kayak di rumah sendiri saudara. Enggak, karena saking deketnya gitu saudara. Bercandanya itu kadang kebablasan gitu. Kalau orang Jawa bilang konco kental kayak umbel, yang tahu Bu Mirna doang itu. Puji nama Tuhan, tak kenal maka tak sayang, tadi sudah diperkenalkan Bro Chandra, tapi saya Yosua, nama panjangnya Yosua Wawa, bukan yang diobok-obok saudara ya. Mari kita belajar bersama-sama hari ini, saudara. Iya, puji nama Tuhan. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan, lanjutan karena pasti nggak cukup, saudara. Tadi sudah ditayangkan di slide-nya, boleh tolong ditayangkan slide-nya. Ketika Pak Alex kirim saya beberapa hari yang lalu, dan tadi ditayangkan mengenai tuntunan gereja bulan Juli mengenai Tuhan pemeliharaku. Beberapa minggu sebelumnya saya berdoa ketika diundang di tempat ini, saya bergumul dan Tuhan taruh di hati saya. Waktu itu saya yakin banget dan saya mau sampaikan tentang predestinasi dan providensi. Dan pagi tadi saya sampaikan judul khotbah saya, hikmat dan providensi. Apa sih Pak? Hikmat providensi. Providensi dari akar kata provide, disediakan, penyedia, provider. Percayakah saudara bahwa setiap hidup kita semuanya sudah ditentukan Tuhan, dan kalau kita ada di tempat ini semua atas ketentuan Tuhan. Setuju saudara? Sampai di titik ini seringkali pemahaman dasar kekristenan, kristologi dasar kalau sudah berbeda di situ agak susah untuk menerima kedaulatan Tuhan yang lebih luar biasa.
Tadi pagi saya buka tentang hikmat. Singkat saja saya ringkes. Hari-hari ini orang boleh pinter sundul langit kayak apapun. Orang boleh kaya anak konglomerat dapat warisan sebanyak apapun. Tapi tanpa hikmat semuanya gak ada artinya. Setuju saudara? Pandemi ini kalau sampai tidak mengubahkan kita sama sekali, kebangetan. Mungkin Tuhan cuma ngomong ki bocah dua bleke ramum ini. Semuanya diubahkan Tuhan. Pekerjaan kita berubah. Gereja kita berubah, yang tadinya kita bisa onsite dulu tiba-tiba online gak bisa ketemu. Cell group kita berubah. Anak sekolah juga berubah. Dulu anak sekolah datang ke sekolah bawa HP, dimarahin, diomelin. Sekarang sekolahnya dimasukin ke dalam HP. Bukankah semuanya berubah saudara? Waktunya berubah, pekerjaan berubah. Cara hidup, cara belanja. Dulu yang bangun pagi-pagi, buka toko paling pagi, tutup paling malam, paling laris. Sekarang nggak pernah buka toko, tetapi di rumah lakbannya krak-krek kiriman online lebih banyak saudara. Dulu orang nggak mau tentang digital, tentang teknologi, against dengan teknologi. Ojek kampung semuanya demo tentang Gojek di mana-mana. Tapi hari ini semuanya berubah saudara. Halo? Masalahnya sekarang pertanyaannya adalah you want to change or die. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan dilibas oleh perubahan zaman. Ayo kita berbicara tentang providensi Allah. Semoga nyampe. Yes. Ya, puji Tuhan. Berbicara tentang hikmat, saya tadi sampaikan tentang apa sih definisi hikmat. Tapi saya akan lanjut supaya kita lebih cepat. Aku hikmat di dalam Amsal 8 ayat 12. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang kalau cerdas belum tentu berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat, dia pasti cerdas, pintar saudara. Kenapa? Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Tetapi hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Anda harus baca dulu, Anda harus ngerti dulu, Anda punya pengetahuan dulu, baru Anda bisa menambahkan dan muncul hikmat dari Tuhan. Dasar yang penting adalah gini, cuman kebenaran firman Tuhan yang absolut. Sampai di sini setuju katakan yes. Enggak ada yang absolut, enggak ada yang kekal kecuali firman Tuhan. Ganti pemerintahan, ganti aturan. Pandemi, ganti aturan, PSBB, ganti-ganti. Pengetahuan manusia, motivasi manusia, pengajaran, kurikulum sekolah, ganti, bisa ganti semuanya. Tapi firman Tuhan ribuan tahun yang lalu Tuhan sampaikan. Kekal, absolut. Dan biarlah ini menjadi dasar pemahaman kita terlebih dahulu. Kalau kita paham tentang kebenaran ini, maka yang muncul dari dalam hidup kita adalah hikmat. Apa sih yang Anda isi dalam hidup saudara? Tadi saya sampaikan botol kecap kalau diteken keluarnya kecap, cerot. Botol saus kalau diteken keluarnya saus. Cuman di lebaran doang. Kaleng kongguan begitu dibuka isinya rengginang saudara. Kalau Anda isinya firman terus setiap hari, waktu Anda ngalami tekanan, yang keluar firman. Biar kedaulatan Tuhan yang jadi. Kalau Anda isinya infotainment, gosip, setiap hari nontonnya sinetron, setiap hari nontonnya berita-berita yang mungkin menakutkan di luar sana, begitu ngalami tekanan, yang muncul ketakutan. Kalau kita mau mengeluarkan hikmat dari dalam hidup kita, yang pertama tadi saya katakan kita harus berdoa intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi juga yang kedua, kita harus belajar mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita akan melangkah kanan, kiri, berdoa, belajar firman, takut akan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita baca masuk dalam diri kita doang, tanpa pernah kita menjadi pelakunya, yo podo wae sami mawon saudara. Tetapi kita perlu melakukan dan kita takut akan Tuhan. Ini kunci untuk kita memperoleh hikmat. Sampai di sini yang rindu dan senantiasa haus akan hikmat Tuhan, boleh katakan amin. Kita mau belajar satu lagu, bukan belajar, ini lagu lama sekali saudara sebetulnya saudara.
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yuk sama-sama lagu lama saudara. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang. Yuk sekali lagi sama-sama. Tuhan menetapkan langkah orang. Hey, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Yang percaya Tuhan menopang tangannya, lambaikan tanganmu, katakan, hey, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Anda tidak akan jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Anda tidak akan jatuh tergeletak selama pandangan kita, once kita percaya Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Disitulah titik awal di mana kita masuk dalam predestinasi Tuhan. Saya mau ulang dulu saudara, karena seringkali konsep berkat di kepala kita hari-hari ini, kita ini kadang over karismatik saudara. Jadi kebablasan, pokoknya berkat itu rumah yang mewah, mobil yang banyak, keluarga yang baik-baik saja, nggak pernah sakit-sakitan. Yes, itu bagian dari berkat, itu cuma bonus saudara. Tetapi berkat terbesar sesungguhnya adalah ketika kita percaya Kristus, kita menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan kita berjalan dalam kebenaran firman, itu berkat yang sesungguhnya. Sampai di sini kita mesti sepakat, karena kalau kita mengukur kata berkat hanya secara materi, maka Ayub bukan orang yang kategori diberkati. Dia sakit, anaknya mati, ditinggal istrinya, habis semuanya. Kayaknya dia bukan orang yang diberkati. Tetapi ketika Ayub bisa berkata, wow, semuanya boleh terjadi, tetapi imanku tetap percaya. Masakan kamu mau menerima yang baik dari Allah dan kamu tidak mau menerima hal yang buruk? Bagaimana kita menerima hikmat itu? Itu yang penting saudara. Sudut pandang kita harus berubah dulu mindsetnya. Bukan hanya melihat dari kacamata berkat secara materi. Berdoa, belajar firman, dan takut akan Tuhan. Nah, saya mau masuk dalam satu pertanyaan yang saya yakin sekali ini menjadi pertanyaan dari miliaran orang di seluruh dunia. How do you know God's purpose? Bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda? Halo, betul gak sih ini pertanyaan Anda gak sih? Atau cuman saya doang? Hampir semua orang tanyanya begitu. Dalam pergumulan datang ke Pak Alex, Pak Gem doain saya Pak, ini mana yang benar? Yang milih pacar bingung si A, si B atau si C. Padahal ABC gak ada yang suka sama dia. Yang mau milih kerja, dia bingung saya mesti di bidang apa. Halo? Yang mau buka warung, saya mesti jualan pempek atau bakmi sebetulnya. Butuh hikmat di situ saudara. Bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Saya harus menikah dengan siapa? Saya harus tinggal di kota mana? Saya harus pilih gereja yang mana? Saya harus di cell group yang mana supaya saya bisa bertumbuh? Saya harus bekerja di bidang apa? Betul nggak? Begitu kita ketemu KKR gede, ada nabi yang katanya dia ngerti semuanya, selalu haus dinubuatin. Pak doain saya, Tuhan ngomong apa? Loh, lah kamu sudah punya Tuhan, kamu percaya Yesus, tanya sendiri sama Tuhan. Tapi seringkali kita haus dengan, lah Tuhan Yesus kurang pinter apa sih? Masih tanya orang pinter gitu saudara. Betapa kekristenan kita hari-hari ini,
kita terlalu mengandalkan manusia karena kita tidak mengerti rahasia sesungguhnya. Kristologi dasar kita, bahwa ketika kita menerima berkat terbesar keselamatan itu, sesungguhnya hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Apa sih providence of God? Providensi Tuhan. Kalau Anda baca di dalam terjemahan bahasa secara biasa, providence itu pemeliharaan baik. Tetapi sesungguhnya secara teologi lebih spesifik dikatakan pelaksanaan yang tidak mungkin gagal dari rencana Allah. Saya ulang, ini penting sekali. Perencanaan yang tidak mungkin gagal dari rencana Allah. Ini ayat yang sangat terkenal yang kita sudah sering baca, Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras, bergantian saudara. Yang siap baca katakan nggak yakin semua saudara. Yang siap katakan ayat 28 saya dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk sudah Pak. Bahwa Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29 1 2 3. Yuk 30 bersama 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga, ayat yang sangat terkenal kita sering baca. Dulu kita kepingin gini, enak ya bangsa Israel. Kalau mau jalan, kita berhenti atau jalan. Kita jalan pelan atau jalan cepat. Itu tergantung dari tiang awan, tiang api. Saudara, sebelumnya di perjanjian lama, Tuhan menuntun melalui tiang awan, tiang api. Serta nubuatan para nabi, pemimpin-pemimpinnya. Musa ngomong waktu itu. Pada waktu itu orang jalan, wah kita masih bertani di sini. Stop. Dan kita ngomong gak hanya berhenti 1-2 hari saudara. Bisa bertahun-tahun mereka bercocok tanam di situ. Dan kita ketika kita masuk hari ini kita malah mikir gini, enak ya kayaknya Pak Yosua ya kalau kita punya tiang awan, tiang api. Enggak, kita punya tiang sepuh aja udah. Enggak ngerti ya, orang tua kita gitu saudara. Perjanjian baru itu sudah berbeda. Tuhan sang penuntun itu tinggal dalam diri kita. Menggenggam hidup dan mati kita. Lebih enakan mana saudara? Jadi ketika kita menerima berkat terbesar keselamatan, sesungguhnya sang penuntun itu sudah ada tinggal di dalam hidup kita. Sampai di sini kita harus sepakat dulu. Yang kita perlu adalah bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Setiap hari ketika kita bangun melek mata, itu yang kita tanya, Tuhan mau apa? Tapi seringkali kita nggak tanya apa-apa. Dan kita cuma jadiin Tuhan legalisme. Meresmikan apa yang menjadi rencana kita. Pertanyaannya apakah setiap rencana kita sudah selalu tanya sama Tuhan. This is providence of God. Saudara, ayat ini sepele, simple, sering kita baca. Tapi Anda lihat yang garis bawah dan saya tebalkan. Allah turut bekerja dalam katakan segala sesuatu. Anda makan, minum, hari ini hujan atau enggak hujan. Ada petir atau enggak, ada COVID atau enggak, Anda sakit atau Anda sehat. Untuk mendatangkan kebaikan. Tapi jangan berhenti, kebaikan bagi siapa? Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Kalau Anda betul mengasihi Tuhan, enggak cukup di situ saudara. Yaitu bagi mereka yang katakan terpanggil. Percayakah saudara kalau saudara di tempat ini karena saudara terpanggil? Enggak ada satupun yang kebetulan. Sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang enggak hanya terpanggil, tapi percayakah saudara kalau saudara duduk di tempat ini, saudara sudah dipilih untuk datang di tempat ini. Padahal sebelumnya tadi, gue mau pergi kondangan aja deh, gue mending bolos ke gereja deh, gue lagi janjian deh sama temen gue mending pacaran deh, saya mending piknik sama keluarga deh. Tapi kalau Anda ada di tempat ini, percayakah saudara Anda dipilih di tempat ini? Enggak cuman dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula.
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya dan mereka, Anda dipanggil di tempat ini. Kita dipanggil, ingat dasarnya bukan Tuhan, bukan kita nih yang pilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Jadi kalau kita ada bersama-sama di tempat ini, saya percaya ada jutaan, ribuan momen sampai membawa saudara di sini. Nanti kita akan bicara tentang hal itu kalau waktunya cukup, saudara. Enggak cuma dipanggil, tetapi Anda dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga satu kali nanti Anda akan dimuliakannya. Setuju, katakan amin. Jadi mari kita ubah konsep doa kita, saudara. Deo volente. Apapun rencana kita, seringkali kita nggak mau ngomong gini loh. Jika Tuhan menghendaki. Kita maunya selonong boy. Gerasak gerusuk sakarepe dhewe gitu, saudara. Semau-maunya. Yang penting saya jalan dulu. Masalah nanti nabrak, masalah nanti gagal. Habis itu komplain. Marah sama Tuhan. Halo? Itu Tuhan kan juga bingung. Lu mulai kagak tanya. Sekarang lu gagal, lu ngomel-ngomel. Nyalain gua gitu. Kebayang gak, saudara? Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mohon maaf. Bukan menakut-nakuti. Hari ini kita gak pernah tahu kita pulang masih bisa sampai rumah atau enggak. Hari ini kita gak tahu nanti malam kita bisa tidur atau kita sudah gak ada. Saya kaget. Saya baru mengalami kehilangan partner, sahabat, teman, mantan bos saya. Dari malam sebelumnya kita nggak ada apa-apa, ngobrol setiap hari saya bisa jam-jaman ngobrol sama dia. Dan kayak disamber geledek ketika pagi saya terima telepon. Dia di toilet dan tiba-tiba jatuh dan sudah nggak ada. Sesimpel itu. Betapa hidup kita itu lemah sekali. Nggak pernah ada yang tahu. Hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Orang baik, sangat baik. Saya menjadi hari ini seperti hari ini. Banyak sekali influence dari kehidupannya yang mempengaruhi kehidupan saya. Nah, itu yang akan kita bicara hari ini, saudara. Manusia tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengannya pada hari besok. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Karena hari besok adalah rahasia dan misteri ilahi. Sepakat, saudara? Anda boleh punya rencana. Anda boleh punya duit, siapin semuanya hal dengan baik. Tapi semuanya gak pernah ada yang tahu. Kita masuk tahun 2020 waktu itu. Semua rencana, bisnis plan, forecast, semuanya sudah disiapkan. Tetapi tiba-tiba COVID terjadi, pandemi. Semuanya berubah luar biasa. Betul enggak? 2020 kita pikir semuanya baik-baik saja. Pak Yosua sudah rebound ini semuanya, bisnis sudah bagus, gereja sudah kembali. Kita nggak pernah tahu. Pak kita di WHO sudah rilis cacar monyet. New York sudah ketakutan semuanya divaksin semuanya, saudara. Resesi di depan mata. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita semakin sadar bahwa hidup kita cuma seperti uap. Terlalu kecil. Dan hari ini berapa banyak kita mau serahkan rencana hidup kita kepada ketetapan Allah. Yuk kita belajar sama-sama apa rencana Tuhan yang. Kalau kita punya hati yang, pada satu tadi saya ngomong bahasa Ibrani yang tingkat tinggi, saudara. Ini Jawa banget, susah diterjemahkan soalnya. Semeleh. Kalau hati kita itu semeleh sama Tuhan. Semeleh itu apa ya? Apa ya Bu Mirna yang enak gitu kan, terjemahannya susah itu ya. Berserah, dibilang pasrah banget juga enggak gitu. Tapi meletakkan segenap hidup kita, kedaulatan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Maka kita akan jadikan Injil sebagai pusat segala sesuatu hidup kita. Kita akan tetap bekerja, tapi tetap berserah sama Tuhan. Saat jalannya mulus, kita juga tetap bisa bersyukur atas tuntunannya. Tapi saat kita berencana dan berstrategi, kita juga tetap tenang dan beriman. Kenapa? Karena pusat hidupnya adalah Injil, adalah Kristus. Saat kita berhasil, kita bersyukur dan kita tetap jadi pengelola yang baik. Tapi sebaliknya, waktu kita gagal,
kita tetap mau belajar dan mengambil hikmah dari kegagalan. Saat kita salah, jalannya ngawur, kita tetap bersyukur dan pembelajaran sebagai bagian tuntunan Tuhan. Berapa banyak kita begitu dipuji langsung ngeleang, kejedot plafon sampean saudara. Berapa banyak waktu kita gagal, kita langsung kecewa sama Tuhan. Yesus saja ketika dia hidup. Beberapa waktu yang lalu saya bikin konten Get Some Money or Get Some Money. Yesus berdoa di Get Some Money. Dia bicara gini, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Karena dia takut, dia tahu bagaimana dia nanti akan mati. Kalau boleh ini lewat. Yesus saja dia menyerahkan kepada kehendak Bapa. Lah siapa kita? Tapi kita enggak doa di Get Some Money. Kita maunya fokus get some money. Kita mau dapat uang lebih banyak. Kenapa? Fokusnya adalah diri kita. Kita enggak meletakkan Tuhan sebagai pusat. Injil menjadi pusat kehidupan kita. Kita terlalu mendegradasi Tuhan, menarik rendah Tuhan. So akrab sama Tuhan. Mohon maaf saudara. Ya Tuhan kan sahabat gue. Kita terlalu gaul sama Tuhan sehingga nganggep kalau berhasil kita yang take credit. Kalau gagal kita komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena pusat hidupnya adalah diri kita sendiri. Kita melayani kadang bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kamu melayani musik kenapa? Ya karena gue seneng musik. Loh kamu itu melayani Tuhan atau melayani diri kamu sendiri gitu. Kamu kenapa melayani di cell group? Oh ya karena gue teman-teman gue deket semuanya gitu. Anda sedang men-treat diri Anda untuk dekat dengan teman-teman Anda. Dan Tuhan jadi nomor 2. Yuk kita koreksi yuk. Ini dasar sekali. Apakah kita menentukan kehidupan kita dan berserah hanya kepada Tuhan? Percayalah saudara. Poin yang pertama bahwa Tuhan punya rencana. Yang pertama gini, rencana Allah itu sudah dibuat sejak semula secara lengkap sebelum ada segala sesuatu. Percaya enggak saudara? Allah membuat rencana itu mencakup segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Mazmur tadi dikatakan gini, saya tulis di situ, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya, saya garis bawahi. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun dari padanya. Ini jelas banget saudara. Berbeda dengan manusia yang karena pengetahuannya yang terbatas, maka ia membuat perencanaan sebagian demi sebagian, setahap demi setahap. Tadi pagi saya ceritain gini, gak mungkin dong, gak ada ceritanya Louis Mbot tiba-tiba dia duduk di atas balkon rumahnya telek-telek sambil stres. Lalu mamahnya nyamperin, Louis kamu kenapa kok kamu ngalamun? Dan dia berkata, aku lagi bingung mikir pernikahanku nanti mah. Itu yang stres mamahnya nanti akhirnya gitu. Kayak anakku kesambet apa gitu. Dia gak bingung mikirin rencana yang begitu jauh. Karena dia stres mungkin karena dimarahin gurunya aja mungkin. Atau berantem sama temennya di sekolah. Rencana manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan sudah merencanakan semula dari ujung sampai ke ujung. Allah yang maha tahu dan maha bijaksana itu, dia merencanakan seluruh kehidupan saudara. Sampai di sini setuju gak saudara? Bahwa Allah menetapkan semua kehidupan kita. Yang kedua, bukan hanya dia rencananya sudah dibuat sejak semula. Tapi gini, rencana Allah juga mencakup segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Makanya saya garis bawahi katakan semuanya ada di situ. Bahkan sampai gini loh, hal terkecil, remeh-temeh, sepele, Tuhan juga perhatikan. Matius 10 bilang gini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ibu-ibu, para wanita dengar baik, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi yang tadi pagi sedih banget rambutnya rontok, tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan saudara. Anda boleh pakai obat, Anda boleh pakai apapun, tapi kalau sudah terjadi, percayalah itu atas kehendak Tuhan. Sampai di sini yang sepakat katakan amin. Karena supaya kita mengerti betul bahwa ya
Tuhan itu merencanakan segala sesuatunya. Ada komentari Bible yang bilang gini saudara, Calvin bilang, tetapi setiap orang yang telah diajar oleh Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, akan melihat lebih jauh untuk suatu penyebab dan akan menganggap bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Setujukah saudara bahwa semua kehidupan kita diatur oleh Allah? Wow, waktu pemahaman dasar ini mengubahkan kehidupan saya. Hidup lebih berserah kepada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, rencana Allah nggak bisa gagal. Nah ini jeleknya kita manusia. Kita maunya pilih-pilih, kita maunya yang nggak gagal tok. Yang menang, yang kaya, yang berhasil, itu yang kita mau. Padahal tanpa sadar kegagalan kita kadang Tuhan izinkan terjadi. Kadang-kadang untuk menyelamatkan kita. Ayub, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita nggak pernah tahu loh saudara, kapan saya tidak pernah akan ada di sini ketika satu momen beberapa tahun yang lalu. Pak Alex sama Pak Rio mungkin waktu itu ya gitu. Malah bukan ada masalah gitu saudara, tetapi ketika lagi cari sound system dan sampai waktu itu saya baptis 2 orang ini, Yosua dan Kaleb Sumin saudara. Karena DP-nya nggak bisa keluar, akhirnya beli mixer, saya ingat singkat cerita begitulah. Dan saya sama hambanya ada di kantor saya. Tapi gara-gara sebuah peristiwa kecil dari teman kita yang sama-sama kenal, akhirnya ketemu. Setiap tahun saya ada di sini dan hari ini saya bisa ada di sini. Itu karena sebuah peristiwa kecil tentang sound system sekian tahun yang lalu. Betul nggak Pak Alex ya? Ada berapa banyak saudara juga ngalamin gitu. Anda ada di tempat ini, Anda ada dalam posisi Anda sekarang, Anda menikah dengan suami atau istri Anda, itu berangkat dari sebuah peristiwa kecil yang terjadi sekian tahun yang lalu. Halo? Nangkap saudara? Tetapi sekecil apapun itu, ternyata itu dalam sebuah rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa gagal. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Dan rancangan hatinya itu turun-temurun. Catat baik-baik ini saudara. Jika sesuatu belum terjadi, kita tidak bisa tebak apakah itu rencana Allah atau bukan. Tapi dengar baik, kalau sudah terjadi, pasti itu adalah rencana Allah. Rada berat, mohon maaf. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, percayalah, itu pasti rencana Allah. Nah saya sering kali saya dikejar, orang juga tanya gini, Pak Yosua kok ada ayat Alkitab Tuhan menyesal? Kalau gitu kita bisa ngerubah rencana Tuhan dong. Waktu saya muda dulu, pacaran ditolak gitu, saya berusaha merubah kehendak Tuhan saudara. Saya berdoa, saya berpuasa. Kenapa saya berpuasa? Supaya merubah kehendak Tuhan. Sok jagoan banget gak sih? Ada kalanya kita berpikir gini, saya pernah jawab gini. Waktu tanya jawab apologetika gitu. Tuhan Kristen itu pernah gagal gak kalau gitu kayak gitu? Kita bisa merubah kehendak Tuhan gak? Karena ada ayat di Yunus misalnya, maka menyesallah Allah atas apa yang dilakukannya terhadap Niniwe. Lalu kejadian waktu Abraham juga gitu, maka menyesallah Allah. Beda saudara, itu bahasa antropomorfis yang memanusiakan Allah. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah direncanakannya. Mungkin Anda bisa bicara gini, Pak, saya pernah berdoa, saya berpuasa, dan yang seharusnya saya nggak dapat ini misalnya, tapi akhirnya saya bisa dapat. Karena Tuhan merubah kehendaknya. Enggak. Anda pikir itu merubah kehendak Tuhan. Dari sudut pandang manusia, sepertinya Anda merubah kehendak Tuhan. Tapi saya balik, bagaimana dengan sudut pandang Tuhan? Tuhan tahu enggak Yudas bakal berkhianat? Tahu. Tuhan tahu enggak cara dia akan mati seperti apa, diserahkannya seperti apa? Dia tahu. Jadi tergantung dari sudut pandang mana. Kalau Anda melihat dari sudut pandang manusia, oh iya saya bisa merubah kehendak Tuhan. Tetapi sesungguhnya dari sudut pandang Tuhan, Tuhan ngomong gini, waktu kamu bohong Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu.
Waktu kamu nanti mau ngambil keputusan gak jadi, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Waktu kamu ngambil keputusan, oh jadi saya ambil ini, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Jadi kesimpulannya sebetulnya, Tuhan gak pernah menyesali. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Sebab itu kita belajar gini saudara. Saya pernah bikin di status saya, pray not until God hears you, but until you listen to God. Yuk kita mulai menyerahkan hidup kita lebih lagi sama kehendak Tuhan. Berdoa bukan maksain Tuhan dengar doa saya dan menjawab doa saya. Tetapi kita berdoa supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah di Getsemani, bukan Getsamani yang fokusnya adalah diri kita sendiri. Berapa banyak setiap kita mau belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan, bukan kepada kehendak pribadi kita, keinginan kita. Jangan berusaha mengubah kehendak Tuhan. Yang kita lakukan bagian kita itu adalah gini loh saudara. Pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi. Providensi Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dasar ini kita harus tahu. Bahwa apa yang kita jalani dan sudah terjadi, Tuhan sudah menetapkan dalam hidup kita. Kita ambil contoh yang sederhana saudara. Supaya kita cepat dan kita tahu. Untuk orang pilihan, rencana Tuhan selalu baik. Tadi Roma 8 ayat 28. Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan kalau kita sudah ada di tempat ini. Kita mau belajar providensi Tuhan atas kehidupan Yusuf. Ayat 37, ayat 45 Kejadian saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini ketika saudara-saudara Yusuf yang dulu menjual dia ketemu sama Yusuf dan dia sudah menjadi pemimpin yang luar biasa di Mesir. Mengontrol semua peredaran pangan. Keluarganya kelaparan. Saudara-saudara yang dulu membunuh dia, mereka tidak tahu kalau itu Yusuf. Saudara, kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, providensi Tuhan, keluarga Israel nggak pernah ada ceritanya dan nggak ditulis di dalam Alkitab sampai hari ini. Yusuf kalau nggak pergi duluan dan ada di Mesir, seluruh keluarga itu mati kelaparan semuanya. Hari ini ada di posisi apa saudara? Apakah Anda ada di posisi di dalam sumur seperti Yusuf? Dan Anda berkata sepertinya hidup semuanya sudah gelap semuanya. Nggak ada. Atau saudara ada di posisi di dalam penjara. Tetapi apapun keadaannya, Yusuf di dalam sumur akhirnya ketemu dengan Potifar. Yusuf di dalam penjara akhirnya ketemu juru minuman raja. Dimanapun tempat, orang yang dengan providensi pemeliharaan Tuhan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di saat yang baik, di tempat yang baik. Setuju katakan amin. Kita nggak pernah tahu saudara. Sedikit kesaksian, untung saya nggak ngajak istri saya saudara, nanti GR dia. Saya pacaran, saya kenyang saudara, saya kenyang warak lah itu namanya. Kenyang yang namanya dihina, diremehkan, diejek, nggak dianggap. Ditolak hanya karena warna kulit saya, hanya karena miskin saya. Sudah kecil, hitam, hidup lagi gitu. Bener-bener dihina yang meh mangan opo kamu Yayan, dulu saya dipanggil Yan gitu. Bocah kayak begini mau jadi apa kamu? Bener-bener gak dianggap. Tetapi gini, hari ini ketika saya ada di tempat ini dan saya melihat titik di mana saya dihina, saya nggak dianggap, saya diremehkan. Mungkin saya ngalami seperti Yusuf pada waktu itu. Tetapi ketika saya ada di dalam sumur ini, saya bisa menemukan diri saya gini loh. Mungkin memang motivasinya salah awalnya. Titenono, tak buktiin aku bisa. Saya jadi semangat saudara. Saya nggak mau dihina, saya boleh miskin. Tapi saya nggak mau hidup saya diinjek-injek orang. Semangat, meskipun sumbernya dari diri sendiri. Salah, tapi nggak apa-apa awal-awal. Untung saya ketemu Tuhan.
Karena sudut pandang yang benar dan ketemu Tuhan. Akhirnya saya ketemu orang baik. Saya ketemu orang. Saya tinggal di dalam gereja. Saya ngungkuli full timer saudara. Saya dari ngosek, dari sampai nyiapin sound system, dari bongkar pasang, khotbah, WL, semuanya. Sopir nganterin jemaat. Tetapi dari situ saya bisa belajar banyak hal. Tuhan mulai saya bisa selesai sekolah. Belum sampai selesai sekolah, saya bisa bekerja. Meskipun awalnya mungkin salah, saya membuktikan diri saya. Yusuf juga mengalami kekecewaan yang sama. Hari ini ketika saya berdiri ada di tempat ini, saya bisa ngomong gini. Terima kasih untuk semua yang terjadi dulu itu. Karena kalau saya tidak mengalami hal-hal yang pahit pada waktu itu, saya mungkin gak sekuat hari ini. Masa-masa yang tidak enak di sini, itu ternyata cara Tuhan untuk menguatkan otot-otot iman saya. Untuk menambah kepercayaan saya dan makin berserah sama Tuhan. Untung saya miskin. Miskin aja sombong dulu, gimana saya kaya dari kecil saudara. Beneran saudara, miskin aja kepedean gitu. Tapi itu cara Tuhan untuk membawa satu demi satu. Dulu saya komplain kenapa saya ada di sumur seperti Yusuf seperti ini. Gak enak dihina, gak dianggap. Diludahin saya pernah. Cuih mau makan apa anak saya sama kamu. Waduh, sakitnya tuh di sini saudara. Makjeleb gitu saudara. Tetapi itu membangkitkan. Waktu respon kita benar, kita dipertemukan dengan orang baik. Di saat yang baik. Respon kita semakin benar, dipermuliakan, ditentukan, dipilih, dimuliakan akhirnya saudara. Sampai di sini yang nangkep katakan amin. Ada di mana posisi Anda di dalam providensi Tuhan hari ini? Kalau dulu saya kecewa dengan sumur yang gelap, saya nggak suka dengan puzzle saya yang warna gelap. Begitu saya ada di tempat ini dan saya melihat sebuah bigger picture. Sekarang belum selesai, saya masih belum ada apa-apanya. Tapi at least separuh dari gambaran hidup saya, puzzle itu mulai nempel-nempel. Kalau kita maunya, saya maunya puzzle-nya yang terang-terang, ngejreng, yang merah, yang cerah, saya nggak mau gelap. Maka itu tidak akan menghasilkan gambar yang indah, saudara. Karena dalam puzzle itu ada sebuah pemandangan yang ada batu warna hitam. Ada bunga yang merah, ada matahari yang kuning, ada laut yang biru. Warna-warna itu ketika dicampur, disampaikan, diklopkan satu persatu menjadi sebuah gambaran yang indah. Dan sekarang saya baru melihat separuh Yosua, Yan, Herianto, wow. Dan saya yakin akan ada puzzle-puzzle yang lain. Tapi saya meresponi, menempel puzzle-puzzle ini dengan lebih benar. Supaya semuanya indah di hadapan Tuhan. Sampai di sini yang nangkep katakan yes. Ada di mana providensi Tuhan hari ini dalam hidup saudara. Satu yang perlu kita sepakat, bahwa ada predestinasi. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup saudara. Jangan batasi kedaulatan Tuhan, hanya pilih yang enak-enak tok. Saenake dewe itu namanya saudara. Tetapi Anda mau baik, buruk, Anda mau sakit, sehat, Anda mau di atas, di bawah, semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Maka tadi, kalau lensa Injil ada di dalam hidup kita dan menjadi pusat pandangan kita, Anda disanjung ora bakal mbambung, digoyang ora bakal tumbang, saudara. Anda ditinggikan, Anda gak akan sombong. Anda direndahkan, Anda gak akan hancur, saudara. Halo, kenapa? Karena Anda tahu hidup saya berharga di hadapan Tuhan. Manusia boleh menghina saya, manusia boleh menginjak saya, tapi saya tahu Tuhan melihat saya mulia. Kenapa? Karena saya dipanggil, dipilih, ditentukan, dan dimuliakan, dibenarkan oleh Tuhan. Wow. Bulan ini tuntunan Tuhan bagi gereja ini. Tuhan pemeliharaku. Percayalah kepada providensi Tuhan, saudara. Bukankah kamu yang menyuruh aku kesibukan kamu? Yusuf itu sama pembunuh-pembunuhnya itu, engkoh-engkohnya, koko-kokonya yang jahat luar biasa. Dia bisa ngomong dengan bijak ini. Bukan kalian yang membawa aku ke sini. Karena gara-gara tindakan koko-kokonya saudara, dia bisa ada di Mesir. Tetapi sesungguhnya Allah yang membawa dia.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Supaya apa? Supaya seluruh keluarga itu diselamatkan. Wow. Hari ini hidup kita masih begitu banyak, masih begitu panjang. Saya nggak tahu masih ada stok berapa tahun yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita. Kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi yuk kita belajar untuk menyerahkan semuanya. Kita having our mind transform into the mind of Christ. Kita mulai menyerahkan, nyatu sama apa yang menjadi maunya Tuhan. Supaya rencana Tuhan yang besar masuk dalam hidup kita jadi gini, kita punya runway yang cukup supaya rahasia dan rencana Tuhan yang besar itu bisa mendarat di airport hidup kita. Hati-hati yang merah saudara, karena seringkali yang pride, unhappy, angry, darkness, dissatisfied, kekecewaan, suka marah, itu yang seringkali itu mengganggu kita untuk mencapai destinasi Tuhan. Sekarang saya bisa bersyukur. Saya tutup dengan beberapa waktu yang lalu, saya terakhir pas mulai pandemi turun dan mulai diundang khotbah. Saya kembali ke kota di mana saya dulu mengalami hal-hal yang gak enak itu. Dan saya ingat betul, saya ditanya. Karena banyak teman-teman, sahabat, bahkan adik-adik rohani yang masih di situ. Mas Yayan, kalau Cici yang dulu gak jadi menikah sama saya gitu. Kalau Cici itu sekarang lihat Mas Yayan gimana ya? Nyesel apa enggak dia ya? Saya belum apa-apa saudara, jauh dari itu. Tapi at least lumayan lebih baik daripada beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya dihina itu saudara. Dan saya suka sekali jawaban dengan pemimpin rohani, pembimbing saya pada waktu itu. Dan hari itu dia menjawab dengan bijak dan saya yang mengatakannya terlebih dulu saudara. Oh enggak, istri saya namanya Esther. Kalau Mas Yayan, Pak Yosua enggak kawin sama Ci Esther, ya dia belum tentu hidupnya seperti hari ini. Poin saya cuma mau ngomong gini saudara. Apa yang Anda anggap dulu gagal secara manusia, kadang-kadang itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat saudara. Saya tidak sedang membandingkan, oh wanita ini lebih baik, wanita ini lebih, enggak. Tetapi proses mengerti rencana Tuhan dan menggenapi setiap kehendak Tuhan. How do you know God's purpose? Itu yang lebih penting saudara. Belum tentu saya jadi lebih baik dulu kalau saya memaksakan kehendak saya. Berapa kali saya kalah tender, berapa kali saya harga sudah, untungnya sudah dikit banget, tapi kok tetap kalah. Beberapa tahun kemudian saya baru tahu, si pemenang tender itu hari ini bangkrut, habis semuanya. Karena gak bisa muter saudara. Ya kalau gak cuan namanya dagang ya pasti gak muter kan saudara. Jadi kadang Tuhan izinkan kegagalan terjadi, adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jangan kecewa, karena seringkali broken, pride, manipulation, hate. Merah itu harus lama-lama hilang saudara. Merah itu lama-lama berkurang ketika kita menyatu dengan pikiran Kristus. Berapa banyak saudara mau masuk dalam destinasi Tuhan? Berapa banyak setiap kita mau gini, Tuhan aku serahkan hidupku kepada kedaulatan kuasa-Mu. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Anda tidak akan mudah kecewa sama Tuhan, tapi juga Anda tidak akan mudah sombong ketika saudara berhasil. Waktu kita sadar bahwa hidup kita cuman menjadi seorang pengelola yang baik. Sesungguhnya kita tidak pernah memiliki apapun di atas muka bumi ini. Tuhan cuman titipkan, Tuhan cuman percayakan kepada kita. Apakah kita menjadi hamba pengelola yang bijak atau hamba yang cuman menimbun talenta kita? Yuk, percayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan salah saudara. Ketika pandemi, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk ditengking. Jangan over karismatik, apa-apa ditengking saudara. Karena kadang sesuatu Tuhan izinkan terjadi supaya kita exercise. Kita ini kan sering salah gitu kan. Guru ngasih kita tugas, bukan ditengking tugasnya, tetapi dikerjain. Orang tua ngasih kerjaan tugas sama kita karena mama sayang sama kita.
Kalau kita menyelesaikannya, kita akan punya tugas yang lain. Waktu kita hadapi sesuatu yang berat, enggak semuanya bisa ditengking dalam nama Yesus, my friend. Sakit kolesterolnya tinggi ditengking, kolesterol aku tolak dalam nama Yesus. Tapi makan kancang kenceng weh, ya asam urat juga saudara. Halo, kolesterol ditengkang-tengking dalam nama Yesus, datang ke Pak Gem suruh tumpang tangan, tumpang kaki, enggak hilang saudara, pulang makannya soto babat saudara. Ada sesuatu yang terjadi karena kesalahan kita. Ada sesuatu yang terjadi yang memang dilakukan oleh iblis. Disitulah kita mulai mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita kembali kepada hikmat yang pertama. Berdoa, belajar firman, takut akan Tuhan. Berdoa, belajar firman, takut akan Tuhan. Mohon maaf waktu saya sudah habis. Tetapi mari pagi ini, berapa banyak setiap kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena ada begitu banyak rahasia dan misteri ilahi dalam hidup kita. Mohon maaf mungkin hari ini berat apa yang saudara tangkap, apa yang saudara, Pak Yosua kok gak lucu ya, gak apa-apa saudara. Tetapi saya rindu pandemi ini, banyak hal yang terjadi ini mengubahkan hidup kita dan cara pandang kita terhadap Tuhan. Kekristenan kita akan berubah karena kita percaya kedaulatan Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku. oh arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, mari pejamkan matamu, taruh tanganmu di dada, katakan dengan iman. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Percayalah ada rencana Tuhan yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga, Ada terduga kasih-Mu, berikan hikmat atas setiap hamba heran yang Tuhan. besar bagiku. Oh arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu selalu yes, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya tahu ada beberapa banyak kita yang mungkin bertanya-tanya hari-hari ini, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Kenapa hidup saya kelam?
Kenapa saya belum bangkit-bangkit? Kenapa saya mengalami sakit penyakit? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa usaha pekerjaan saya seperti ini? Mari percayakan pada kedaulatan Tuhan yang terjadi. Karena semuanya belum selesai. Hanya kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Percayalah kalau sesuatu sudah terjadi, itu masuk dalam rencana Tuhan. Cuman masalahnya apakah kita bisa melihat dan berserah kepada kedaulatannya. Jangan berontak. Tetapi kalau engkau sadar itu karena kesalahanmu, bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi kalau sesuatu yang di luar kapasitasmu, nggak ngerti, mari belajar berserah kepada kedaulatan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dalam hidup kami seperti di surga. Jemaat Tuhan saja katakan, penyertaanmu sempurna. Ingin ku selalu bersama. Hadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati siang hari ini? Lambaikan tangan saudara, bilang sama Pak Yosua, Sin Mung Toto. Sama-sama. Jit Ngi Sam. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat hambanya. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini boleh memberikan satu pengetahuan dan juga hikmat. Sehingga kita semakin diperlengkapi dan saya berdoa, mari kita mengerti rencana Allah bukan menurut pikiran dan akal budi kita. Banyak hal yang tidak kita pahami dalam kehidupan ini. Sesuatu terjadi terkadang secara manusia ingin kita tolak. Tapi ternyata sebaliknya saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi ternyata semuanya itu berujung kepada kemuliaan. Berarti saudara mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara lebih lagi. Karena itu jangan tolak apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Mari kita responi dengan hati yang benar, dengan pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya Alkitab mengatakan bahwa semua yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita itu adalah baik adanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih sekali lagi buat hambanya. Dan Bapak Ibu, hari Selasa kita juga akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan di Ibadah Now. Kalau Bapak Ibu tidak ada kegiatan dan rindu untuk mengalami hadirat Tuhan dan juga diperdalam dengan firman Tuhan, saudara bisa hadir di hari Selasa. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Surya. Ya, beliau adalah gembala sidang dari Indonesian Family Church dari Singapura. Kalau saudara pernah mendengar nama Yohanes Surya, siapa yang pernah mendengar nama Yohanes Surya? Ya, dia seorang fisikawan, seorang ahli matematika dan fisika, pembimbing begitu banyak para peserta olimpiade fisika dan matematika dari Indonesia yang bisa menjadi juara di internasional. Nah, Pak Yakub ini adalah merupakan adik daripada Pak Yohanes Surya. Dan saya percaya kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan dan penyediaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mampu melihat jauh ke depan, tetapi hari ini kami mau belajar percaya bahwa kami aman di dalam tangan-Mu. Dan seluruh masa depan kami semuanya adalah indah. Sebab Engkau yang merancangkannya bagi kami
adalah Tuhan yang merancangkannya dengan segala kebaikan dan kemurahan, sehingga kami tahu bahwa hidup kami aman di dalam Engkau. Sekalipun ada proses pergumulan, tantangan yang harus kami lalui di dalam kehidupan kami, biar kami mau belajar untuk terus senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan apapun yang Dia izinkan terjadi. Sebab segala sesuatu itu semuanya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami hari ini bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, berkati dan pakai lebih lagi hamba-Mu. Sebentar sore akan kembali ke Jakarta, Tuhan juga menyertai perjalanannya, bertemu dengan istri. Demikian juga kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan usaha yang sudah Tuhan karuniakan, terus Tuhan pakai dan sertai lebih dan lebih lagi. Penyediaan yang sempurna daripada-Mu senantiasa ada di dalam setiap perjalanan hidup daripada hamba-Mu. Dan kami boleh melihat di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan terus pakai dan urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Setiap jemaat-Mu yang ambil bagian hari ini, Tuhan juga berkati supaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami mau pulang dengan hati yang baru, dengan pikiran yang diperbaharui, dan lewat pengetahuan firman-Mu Tuhan, kami percaya kami menjadi manusia-manusia yang terus diperbaharui di dalam Kristus, sehingga pikiran Allah sepenuhnya akan memenuhi pikiran kami. Kami pulang, kami buka hati kami, mengatakan kami pada Tuhan, kami siap untuk terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengaruniakan bagimu yang baik dan memberikan bagimu anugerah dan kasih karunia-Nya. Pulang dan terimalah damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam penyertaan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus, akan menyertai kita semua sejak saat siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.